Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jana Priyambadi Kusapika dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas materi Sultan Agung versus JP Coen. Sultan Agung, raja dari Kerajaan Mataram saat Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung bercita-cita ingin mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir dua kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, itu tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dengan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Serangan pertama pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bukhesa yang diutus Sultan Agung menyerang Batavia. Pasukan Mataram Sultan Agung membangun pos pertahanan, tetapi company VOC menghalangi sehingga terjadi pertempuran. B. Serangan kedua. Pada serangan kedua 1629, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Singranu, Dipati Jumina dan Dipati Purbaya, tetapi masih diketahui VOC, sehingga VOC berhasil menghancurkan kapal-kapal, rumah penduduk dan lumbung pasukan Mataram. Pasukan Mataram pantang menyerah, terus berusaha menyerang Batavia dan akhirnya berhasil menjauh benteng Hollandia dan mengepung benteng Bomel. Pada saat itu pula, tepatnya 21 September 1629, JP Coen meninggalkan karena penyakit kolera. Tetapi ini malah semakin membakar semangat Belanda, sehingga serangan pasukan Mataram kedua jadi gagal. Dengan kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli memperluas pengaruh di daerah-daerah lainnya. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amungkarat. Ia memerintah pada tahun 1646-1677. Ternyata Raja Amungkarat merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang pada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amungkarat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Setelah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Trunojoyo adalah seorang pangeran Madura keturunan Adipati Cangkring-Ningrat. Ia melawan Susuhunan Amungkurat I. Amungkurat I adalah pengganti Sultan Agung yang bersahabat dengan VOC. Pada tahun 1674 dimulai pemberontakan Trunojoyo. Dalam pemberontakan ini, Sunan Amungkurat I melarikan diri untuk meminta VOC di Batavia, tetapi dalam perjalanan ia meninggal di daerah Tegal, dimakamkan di Tegallarum. Pengganti Sunan Amungkurat I adalah putranya yang bernama Sunan Amungkurat II. Pada tahun 1970, Sunan Amungkurat II mengadakan perjanjian dengan VOC yang isinya seperti di bawah ini. Mataram akan menanggung biaya perang daerah Pulau Utara, Pulau Jawa dibagi kepada VOC. VOC akan melakukan monopoli pendidikan Mataram. Beberapa daerah penguasaan Mataram harus diserahkan kepada VOC. Setelah menandatangani perjanjian itu, pasukan Amungkurat II dan pasukan VOC menyerang Trunojoyo. Trunojoyo tidak dapat mempertahankan kota Mataram. Pasukan Trunojoyo bertahan di